Selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas mengenai format tabulasi pada Microsoft Word. Jadi salah satu fungsi dari tabulasi ini adalah untuk menampung atau menempatkan posisi karakter pada Microsoft Word atau untuk menandai lokasi tertentu sebagai tempat untuk menghentikan teks. Nah, biasanya format tabulasi ini paling banyak digunakan ketika ingin mensejajarkan titik dua dan membuat format nama yang bertanda tangan pada surat. Nah, cara penggunaannya, misalnya di sini kita punya data seperti ini, kita akan bagi 3 kelompok. Ya, misalnya di sini ada kelompok A, lalu spasi, ada kelompok B, lalu spasi, kelompok C. Nah, untuk mengaktifkan dan cara menggunakan format tabulasi ini, kita hanya perlu aktif pada baris yang akan diberikan format tabulasi, kemudian pasang tabulasi pada bagian ruler. Ya, jadi kita tentukan berapa senti teks tersebut akan dihentikan. Misalnya di kelompok A, saya tentukan pemberhentiannya di 1 cm, tinggal klik 1 cm pada bagian start, nanti akan dapat hasil seperti ini. Lalu untuk kelompok B, misalnya saya pasang tabulasinya di 6 cm. Kemudian untuk kelompok C, saya pasang tabulasinya misalnya di 11 cm. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara menggunakannya, posisikan kursor di awal baris seperti ini. Kemudian, supaya kelompok A ini maju ke 1 cm, tekan tombol Tab pada keyboard. Nanti akan melompat kelompok A di 1 cm, kemudian pindahkan kursornya di kelompok B, kemudian tekan tombol Tab pada keyboard. Ya, kelompok B akan otomatis melompat ke 6 cm, lalu kelompok C, tekan tombol Tab supaya melompat ke 11 cm. Nah, seperti itu. Nah, di sini di bagian ruler, di sini kita bisa melihat ada 3 tabulasi yang kita pasang di bagian ruler. Nah, itu artinya kita harus menekan 3 kali tombol Tab pada keyboard. 1 kali untuk 1 cm, yang kedua kalinya untuk 6 cm, yang ketiga kalinya untuk 11 cm. Nah, selanjutnya masing-masing kelompok memiliki nama anggota. Ya, posisikan kursornya di sebelah sini, lalu tekan tombol Enter pada keyboard. Nah, supaya kursornya maju ke 1 cm, tekan tombol Tab 1 kali pada keyboard. Nah, misalnya di sini ada nama 1, tekan tombol Tab supaya kursornya maju ke 6 cm. Ini misalnya nama kedua, tekan Tab 1 kali lagi supaya kursornya maju ke 11 cm. Ini nama ketiga. Lalu saya enter kembali, pencet Tab kembali supaya kursornya maju ke 1 cm. Lalu ini nama keempat, Tab kembali, nama kelima, Tab 1 kali supaya kursornya maju ke 11 cm. Kemudian ini nama keenam. Saya tambahkan 1 baris, Tab 1 kali supaya maju ke 1 cm. Ini nama ketujuh, pencet Tab 1 kali, nama 8, Tab 1 kali, nama 9. Nah, sebenarnya efek dari tabulasi ini ada berapa, cuma mungkin yang akan kita bahas di video kali ini cuma 3. Pertama, ini defaultnya adalah left tab ya. Yang kita gunakan sekarang ini itu adalah left tab untuk memberikan tabulasi efek rata kiri. Jika saya klik 1 kali di bagian ini, maka tabulasinya akan berubah menjadi center tab. Ini untuk memberikan efek tabulasi dengan rata tengah. Kalau saya klik 1 kali, maka akan berubah efek tabulasi rata kanan atau biasa disebut dengan right tab. Ya. Jadi ini left tab, saya klik 1 kali, center tab, saya klik 1 kali, right tab. Ya, sekarang kita akan melihat apa perbedaan dari ketiga tabulasi ini.
Untuk melihat perbedaannya, semua teks ini saya blok kembali ya, seperti ini. Untuk kelompok B, kita akan berikan tabulasi rata tengah, sedangkan untuk kelompok C, kita akan berikan efek tabulasi rata kanan. Sebelumnya kita hapus dulu tabulasi untuk rata kirinya yang kita pasang tadi. Kita hapus ini ya, untuk 11 cm. Caranya dihapus, klik dan tahan tabulasi yang akan dihapus, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Ya, sekali lagi, klik tabulasi yang akan dihapus, klik dan tahan, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang untuk kelompok B, kita akan berikan tabulasi rata tengah ya, atau center tab. Klik satu kali di bagian ini untuk mengganti tabulasinya. Ini akan berubah center tab. Kita pasang di 6,5 atau 6 cm. Kemudian untuk kelompok C, kita pasang tabulasi untuk right tab. Ini kita ganti kembali. Dari center tab, kita ubah ke right tab. Kemudian ini saya pasang di 12 cm. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan ketiga tabulasi ini. Nah, untuk left tab, ketika saya mengklik di bagian ini ya, klik dan tahan, maka baris di sebelah kiri itu akan sejajar. Sedangkan di bagian tengah, ini akan fokus di 6 cm. Ya, di bagian tengah. Sedangkan untuk right tab, barisnya akan rata di sisi kanan. Nah, seperti itu. Tinggal kita atur jaraknya, misalnya ini 6 cm, saya tarik ke 7,5, sedangkan 12 cm saya tarik ke 14. Kita tarik lagi ini, kita tarik ke 8 cm. Kemudian contoh yang lain dalam penggunaan tabulasi ini biasanya kita gunakan ketika ingin mensejajarkan titik 2. Kita akan menggunakan file yang sama, enter satu kali atau dua kali. Nah, sebelumnya ketika tabulasi ini kita hapus terlebih dahulu. Caranya klik dan tahan pada tabulasi yang akan dihapus, kemudian tarik ke bawah. Ini juga klik dan tahan tombol kiri pada mouse, klik dan tahan tombol kiri pada mouse, kemudian tarik ke bawah. Ini untuk menghapus tabulasi yang kita pasang di bagian ruler. Nah, selanjutnya contoh penggunaan dari tabulasi yang lain. Biasanya ini kita gunakan untuk mensejajarkan titik 2. Misalnya kita punya data seperti ini, nama, biasanya ada titik 2. Kemudian di sini misalnya saya tulis kelas komputer online. Ini saya enter. Biasanya di sini ada alamat, kemudian titik. Kemudian saya tambahkan lagi satu data di sini, email misalnya ya. Seperti itu. Nah, untuk mensejajarkan titik 2 ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memblok ketiga baris ini. Kemudian pastikan di sini yang digunakan adalah left tab. Kemudian tentukan pemberhentian dari titik 2 ini. Misalnya titik 2 ini kita ingin berhenti di 2 cm ketika menekan tombol tab di keyboard. Kemudian jarak titik 2 dengan teks ya setelahnya, saya akan berikan jarak di 2,5. Saya klik 2,5 seperti itu. Kemudian supaya titik 2-nya maju ke 2 cm, posisikan kursor sebelum titik 2. Kemudian pencet tombol tab di keyboard supaya titik 2-nya maju ke 2 cm. Nah, seperti itu. Lalu jarak titik 2 dengan teks ini, pindahkan kursornya di sini, kemudian pencet tab supaya nama ini melompat ke 2,5. Nah, seperti itu. Jadi semua titik 2 posisinya di 2 cm. Tab, yang juga kita tab. Nah, di sini kita bisa melihat titik 2-nya itu akan lurus di 2 cm. Kemudian, ini saya tab satu kali, misalnya alamat. Sulawesi Selatan. Kemudian email, tab satu kali,
Ini saya close. Nah, contoh yang lain dalam penggunaan tabulasi ini biasanya digunakan pada format yang bertanda tangan pada surat. Kita akan menggunakan dokumen yang sama ya. Ini tinggal di enter. Sebelumnya kita hapus kembali tabulasi yang kita deklarasikan untuk nama, alamat, dan email. Ini kita hapus dua tabulasi ini. Misalnya di sini ada ketua panitia. Kemudian di sini ada ya, sekretaris misalkan ya. Ini saya enter. Untuk ketuanya di sini saya tulis nama ketua. Kemudian spasi untuk sekretaris. Ini nama sekretaris. Ya, ini hanya contoh ya. Nah, selanjutnya ini akan kita bagi dua bagian. Ini tinggal di blok. Pastikan menggunakan center tab, ini kita ganti. Left tab kita klik satu kali hingga berubah menjadi center tab. Nah, untuk ketua panitia, ini saya posisikan di 3 cm. Sedangkan sekretaris saya posisikan di 11 cm. Ya, jadi kalau misalkan tidak simban, nanti kita atur jaraknya. Kemudian lepas bloknya, posisikan kursor di awal baris sebelum ketua panitia. Kemudian tekan tombol tab supaya ketua panitia maju di 3 cm. Kemudian untuk sekretaris, tekan tab satu kali supaya maju di 11 cm. Kemudian nama ketua, tab satu kali, sekretaris, tab satu kali. Selebihnya tinggal kita kasih jarak untuk tanda tangan. Ini tinggal kita blok, kita atur jaraknya. Ini misalnya di 3,5 atau di 4 cm lah ya. Coba kita lihat. Ini saya atur di 12 cm. Nah, seperti itu. Ini saya tambahkan di sini supaya jelas nama sekretaris. Oh, ini nama ketua panitia. Baik, jadi ini salah satu contoh dari penggunaan tabulasi pada Microsoft Word. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.